Begini Bu Eka, saya mau melakukan wawancara dengan Bu Eka Ya. Mengenai studi kasus. Studi kasus. Ya. Studi kasus. Jadi saya nanti inginnya pendapat Bu Eka seperti apa dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Baik. Jadi kita baca kasusnya dulu Bu Eka ya. Kasusnya saya ambil kasus 4. Kasus 4 ini apabila Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Tiba-tiba datang salah seorang wali murid kelas 8A, orang tua dari Abdul. Di depan pintu kelas, Pak Anwar, ayahnya Abdul ini mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Kemudian dia juga murid-murid yang lainnya merasa takut. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam hal situasi seperti ini, apabila Pak Budiman, Bu Eka ini menjadi Pak Budiman, apa yang kira-kira Bu Eka lakukan? Baik Bu Emi, jika saya menjadi seorang Pak Budiman ya, apabila kasus ini terjadi pada Bu Eka? Ya, terjadi pada saya. Baik Bu Emi, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya harus mengkondisikan kelas tersebut terlebih dahulu, karena anak-anak pasti shock kan dengan kejadian yang terjadi barusan. Jadi saya harus mengkondisikan terlebih dahulu kondisi kelas. Saya harus menstabilkan kembali supaya anak-anak tidak trauma. Kemudian dan juga saya harus menghentikan perbuatan Pak Abdul tentunya. Bapaknya si Abdul. Nah, harus menghentikan perbuatan tersebut karena di sekolah juga dia mempunyai aturan untuk bertamu dan mempunyai etika seorang tamu bagaimana. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya saya membawa bapaknya si Abdul, Pak Anwar, dan juga si Abdul ke ruang BP. Kan di sekolah ada BP-nya ya, untuk berbicara baik-baik dan mencari solusi bagaimana solusi terbaik untuk bapaknya si Abdul dan juga untuk si Abdulnya sendiri. Karena kan dalam masa sekarang si Abdul lagi proses pembelajaran, dan dia juga seorang anak kan harus berbakti kepada orang tua. Nah, ada masanya untuk belajar dan juga masa untuk membantu orang tuanya. Jadi kemudian saya juga akan memberitahukan kepada pihak sekolah supaya setiap tamu yang datang harus melapor dulu. Harus melapor terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Bu Eka, saya pikir seperti itu. Oke, Bu Eka, begini, menurut saya nih Bu Eka, pengambilan keputusannya ini sudah baik sekali ya, karena di dalamnya ada pemikiran rasa peduli. Jadi Bu Eka di sini sudah peduli terhadap si Abdul dan juga siswa-siswa yang lain. Dan Bu Eka juga peduli terhadap kebaikan orang tuanya Abdul. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Bu Eka karena unsur pemikiran rasa peduli tadi ya. Jadi Bu Eka mengambil keputusan untuk menenangkan kelas dulu supaya anak-anak tidak trauma. Ini sebenarnya psikis juga ya kan, terhadap anak.
dengan cara mengambil Bapak Abdul, mengajak dia ke ruang BP beserta dengan Abdulnya. Di sana terjalin komunikasi untuk mencari solusi yang terbaiknya untuk mereka. Ya, di usia Abdul sekarang ini dia juga usia sekolah. Usia sekolah, mungkin dia pulang sekolah dia bisa bantu orang tuanya, masih bisa bantu orang tuanya, dan ini juga tidak luput dari berbakti anak terhadap orang tua. Untuk pihak sekolah mungkin juga dia harus piketnya berperan aktif, ya. Piket di sini berperan aktif, seharusnya tamu yang datang itu ke piketnya dulu. Setelah ke piket, baru piket yang memanggil siswa itu tidak perlu, ya. Tapi kalau melihat ada orang yang datang bawa barang seperti itu pun seharusnya dikondisikan langsung, ya. Tidak perlu dibawa ke sekolah, ke kelas, ya. Tidak perlu dijumpai ke kelasnya, bisa langsung dipanggil keamanan mungkin, ya. Oke, Bu Eka, untuk wawancara hari ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk ke depan ada kasus-kasus yang mungkin menimpa kita, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita selesaikan dengan beberapa macam langkah tadi dalam pengambilan putusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ya. Selamat bertugas Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Emi. Ya.